Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua teman-teman yang udah menonton channel ini, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga selalu mendapatkan keberkahan, dimudahkan rezekinya dan dikabulkan hajat-hajatnya. Oke ya. Itu terima kasih dari saya, dan jangan lupa subscribe YouTube-nya dan semoga juga akan mendapatkan video-video terbaru notifikasinya ya. Oke, kita lanjut. Kemarin udah kita belajar di Word ya, Microsoft Word. Itu bagian basic dasarnya, bisa dilihat di basicnya tadi ya. Kita bagaimana mulai membuat dokumen, menyimpan dokumen. Sekarang kita proses mengolah dokumennya ya. Pertama saya simpan dulu supaya tidak hilang ya. Saya simpan dulu datanya di browse, saya taruh di oke, saya taruh di sini untuk latihan 1. Latihan 2 ya. Oke, saya buat latihan 2. Oh, sudah ada ya. Saya buat dulu aja deh. Oke, saya buat di sini latihan 2. Save. Oke ya, kemarin udah belajar. Kalau yang belum paham bisa lihat lagi videonya ya. Oke, kita sebelum masuk ke materinya tentang ya, kita sebelum memulai ini saya kenalkan dulu tentang keyboard ya. Jadi penting itu pertama, kalau yang sudah paham bisa langsung aja di skip, dipercepat videonya. Saya akan kenalkan dulu keyboard ya, karena benar-benar saya membuatnya dari basic. Saya lihatkan kalau bentuk keyboard kan udah tahu lah ya, bentuk seperti ini. Dan saya cari di internet, di Google keyboard komputer. Nah, saya cek gambarnya seperti ini ya. Nah, ini keyboardnya, macam-macam bentuknya ya, tapi pada dasarnya susunannya sama ya. Jadi semua keyboard susunannya sama pada posisi angka di atas pasti. Kemudian hurufnya ini QWERTY-nya ada di sini. Tombol karakternya atau font-fontnya ada di sini sama posisinya ya. Semuanya sama ya. Kita akan coba. Ya, saya akan lihatkan yang ini. Ini keyboard ya. Kurang lebih sama ya, sama semua keyboard yang kita punya. Semua disusun secara seperti ini ya. Keyboard hurufnya, angkanya ada di atas ya. Dan di sebelah kiri biasanya ada tombol tab, caps lock, shift, control, Fn ini opsional, alt ada tombol Windows seperti ini ya. Itu seperti itu. Kemudian ada tombol panah atas, bawah, kanan, kiri. Ini kontrol juga sama, alt, shift, enter, delete, backspace. Oke ya, kita latihan sebentar. Oke, di keyboardnya kalau mau nulis kata tinggal klik aja di QWERTY-nya ini semua ya, dari QWERTY sampai Q sampai P. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Ini kalau berbeda dengan saya, coba saya ganti dulu ya. Nah, hilangkan ya QWERTY. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini jangan bingung ya, apa namanya, kenapa tidak tersusun, pertanyaannya kenapa tidak tersusun secara abjad terurut ya, dari A, B, C, D gitu ya. Ini karena tadi seperti definisi sebelumnya, Microsoft Word ini dibuat mengganti dari mesin ketik ke mesin lebih canggih lagi, digital ini ya. Nah, bentuk keyboardnya sama dengan bentuk keyboard yang mesin ketik. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, dari mesin ketik itu lagi, susunan ini berdasarkan penelitian mereka ya. Jadi orang pertama disusun secara abjad gitu, nanti ternyata nggak efisien, disusun lagi sampailah ketemu format seperti ini gitu ya. Nah, ini berdasarkan kebiasaan manusia, kalau dilakukan seperti ini akan mempercepat dia untuk dalam mengetik sebuah dokumen. Oke ya, kita kenal ini. Kalau Anda tidak ketik apapun, dia seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah, dicoba ya.
Nah, selanjutnya ini ada di keyboardnya itu ada caps ya. Ini caps itu kalau Anda klik sekali capsnya itu di keyboard biasanya ada warna gitu ya. Nah, itu menandakan caps lock-nya hidup. Nah, caps lock itu ketika kita ketik kita tekan keyboardnya itu berubah semua keyboardnya menjadi huruf besar. Seperti ini ya, semuanya jadi huruf besar. Yang awalnya huruf kecil berubah menjadi huruf besar. Jadi ini berubah ya. Nah, ini fungsinya caps lock ini ya. Oke, ini fungsi caps lock. Kemudian kalau Anda tidak membutuhkannya tinggal klik aja ya. Kemudian shift ini fungsinya untuk apa? Masih banyak. Ini salah satu aja. Ini enter. Ini untuk enter menjatuhkan ke bawah ya. Misalkan saya taruh di sini jadi ke bawah. Kursornya berubah ke bawah. Oke. Shift. Shift ini untuk apa? Shift ini untuk misalkan kalian pingin, kalau ini kan huruf kecil ya. Ya, misalkan gini ya. Selamat. Ya, selamat gitu misalkan. Nah, pingin awalnya ini huruf besar ya, maka tahan tombol shift-nya, kemudian tulis pilih hurufnya, misalkan da. Nah, D-nya gede. Nah, jadi yang gede cuma satu gitu ya. Jadi kalau caps lock semuanya jadi gede. Apapun yang kita ketik terus menerus kita ketik akan jadi gede semua. Kalau shift hanya berlaku untuk satu huruf saja. Kalau ditahan terus ya akan gede terus di sini gitu ya. Tapi kalau dilepas, nah seperti ini. Ya, gitu ya. Itu tombol shift. Kemudian tombol backspace yang ini. Backspace fungsinya untuk menghapus. Jadi arahkan kursornya, kemudian ini backspace untuk menghapus. Ya, ini bagian dasarnya di keyboard. Kalau delete sama backspace sama aja ya. Untuk di mana di Word itu sama aja. Jadi nggak ada bedanya hampir ya. Gitu. Cuma kalau delete dia ya, ini fungsinya kalau delete dengan backspace itu bedanya di mana? Kalau backspace itu kita taruh misalkan di tengah sini, dia akan menghapus sebelah kiri. Tapi kalau delete itu akan menghapus sebelah kanannya. Nah, gitu ya kalau kalian lakukan. Ini kiri, ini kanannya. Gitu ya, itu delete. Tapi ketika di blok ya sama aja. Kalau backspace yang ngeblok dihapus juga. Di blok dihapus, delete juga sama. Tapi ketika di sini dia ngapus sebelah kiri, kalau delete sebelah kanan. Oke ya. Itu fungsi-fungsi dasar. Kalau panah jelas ya. Misalkan saya tulis ini. Ini rumus aja ya. Ini bisa kalian buat misalkan kalian mau menulis sesuatu, kita buat latihan. Kalau usah copy paste artikel atau apapun, bikin aja lorem seperti ini. Maka dia akan menulis kata-kata sembarang gitu ya, sudah mereka buat random. Nah, itu seperti ini. Saya tulis tadi 1000, berarti bikin 1000 kata gitu ya. 1000 kata dia buat. Nah, kalau dihitung ya 1000 ini ya. Ini kalau saya blok ya semuanya. Di sini udah kelihatan. Oh, 3000 jadinya di sini ya. Nah, itu ya. Ya, mungkin maksudnya 1000 baris tadi mungkin ya. Nah, itu ya. Jadinya oh ya, lorem berarti satu lorem ini 1001, berarti dibikin sampai 1000 gitu ya. Nah, itu ini buat latihan saja. Oke ya. Seperti itu. Nah, misalkan kalian pingin ke atas, ke bawah, bagiannya ke kanan, ke kiri, ini tombolnya ya. Nah, gampang banget ya, gampang banget. Kemudian apalagi misalkan di sini kalian ada yang dibikin atas nih, Q, dolar, pagar. Ini gimana cara menjalankannya? Kayak ini titik 2, lebih besar, lebih kecil, tanda tanya itu gimana? Caranya ada banyak cara. Yang pertama, oke, caranya seperti ini. Silakan Anda tekan shift-nya ya. Kemudian ini tetap sama, diarahkan kursornya di mana ya? Oke, di sini tekan shift, kemudian kalian mau ngambil yang mana di atasnya, misalkan yang ini. Nah, gitu ya. Nah, itu gitu. Selama ditahan shift-nya, kita bisa ngambil bagian atas. Itu ya. Yang terambil adalah bagian atasnya. Gitu ya. Oke, itu fungsi dari shift. Kemudian sudah cukup ya basicnya. Ini juga ada home. Home itu berarti kamu kalau di situ ada home, itu akan pindah kursornya ke bagian berdepannya sini langsung. Jadi misalkan saya taruh di sini nih, saya kasih home, nah maka dia langsung di ujungnya sini.
Kalau N itu kursornya langsung pindah ke ujung sini ya. Nah itu ya. Nah, back up, back down ke bawah, kursornya langsung paling bawah, nggak bawah banget ya, tapi satu halaman ini di bawahnya gitu ya. Back up, back down, back up, back down. Kemudian apa lagi? Insert ya. Insert ini hati-hati kalau misalkan terjadi seperti ini. Ketika kalian klik insert, kan ini ketika Oke. Jadi itu aja ya. Kalau ini Escape tidak terlalu berfungsi di sini, gitu ya. Jadi di sini di tab, cap, shift, karakternya, huruf, atasnya, home, and back up, back down, gitu ya. Yang lainnya tidak terlalu utama. Yang utama yang ini. Oke ya, itu saja. Selanjutnya nanti kita alternatif ini digunakan untuk beberapa kombinasi tertentu ya. Oke, pertama kita akan memulai di ribbon ini. Ada beberapa menu, kita akan habisin semuanya di sini ya. Tapi ini akan saya buat 2 part video supaya tidak terlalu panjang. Kita fokus kepada bagian undo, clipboard, dan font. Ini 3 ini saja ya. Oke, gimana cara buatnya? Ini apa fungsinya aja ya. Kita sekarang pertama ini undo. Undo fungsinya untuk apa? Dan ini redo fungsinya untuk apa? Jadi gini, misalkan kalian menulis sesuatu nih, nah, ya, nih. Nah, jadi terhapus ya, saya terhapus ya, saya blok kemudian tekan backspace, itu saya kembalikan lagi, itu namanya undo. Nah ya, jadi misalkan saya salah hapus nih, nah, ini terhapus, oh salah, kembalikan lagi, undo, 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 terus sampai yang Anda mau, itu ya, undo namanya. Ini redo, kembalikan lagi, ini undo, ini redo, kembalikan. Oke. Nah, keyboardnya, shortcutnya, nih kita udah main pakai shortcut, Ctrl Z, jadi Ctrl Z itu undo namanya. Kalau Ctrl Z itu untuk undo-nya. Kalau Ctrl ini, kalau kita sentuh ada shortcutnya. Sini saya sentuh aja, ada seperti shortcutnya. Nanti kita ya. Nah, itu munculnya undo typing Ctrl maaf, Ctrl plus Z ya, gitu. Jadi kalau pakai shortcutnya lebih bagus, Ctrl Z, Ctrl Y, Ctrl Z, Ctrl Y, Ctrl Z, Ctrl Y, Ctrl Z, Ctrl Y. Oke ya, seperti itu. Kemudian di sini ada paste. Oke, kita akan mulai belajar copy dan paste dokumen, teks ya. Oke, kita tulis seperti ini, blok. Misalkan mau copy, nah ini di copy berarti yang sumbernya masih ada ya. Caranya copy yang ini, copy, pindahkan di mana kursornya mau ditaruh, sini, enter, kemudian klik di bawah ini namanya, klik yang ini namanya apa, paste. Nah seperti itu, mudah ya. Kemudian kalau mau meng-cut, blok dulu, kemudian pilih yang gunting ini, cut. Nah, hilang ya, dipindah, di cut berarti ya. Kemudian saya taruh enter di sini, kursornya saya taruh di sini, klik kanan. Saya udah kebiasaan yang pro-nya ya. Ya, klik paste. Nah, gitu ya. Kemudian gimana kalau misalkan pakai shortcut yang lebih cepat ya? Kita gini. Blok untuk kopinya, klik kanan, nanti dikasih klik kanan gini untuk ini enggak kelihatannya, sebentar saya tutup. Misalkan mau copy, klik kanan, copy, ini ya, baru pindah kemana, klik kanan, paste, gitu ya. Nanti berbagai bentuknya nanti kita akan bahas pastenya. Ini yang mudah dulu. Kalau cut sama blok, klik kanan, cut, gitu ya. Kemudian dipindah di mana, klik kanan, paste, mudah kan ya. Nah, cara lebih cepat lagi pakai shortcut. Kalian blok dulu apa yang mau dipindah gitu ya, mau blok semuanya boleh, blok semuanya gini boleh, yang banyak, nggak ada larangan ya. Misalkan blok sedikit aja, ini buat contoh aja. Kemudian shortcutnya adalah Ctrl C. Nah ini untuk copy, kemudian enter. Pastenya saya tidak pakai ini, saya pakai shortcutnya yaitu Ctrl ditahan, kemudian tekan Ctrl tetap tahan ya,
Ctrl V. Nah, seperti ini ya. Jadi itu maksudnya Ctrl plus V gitu ya. Ctrl ditahan, jangan langsung bersamaan ya. Ctrl ditahan, kemudian V. Kemudian untuk meng-cut gitu ya, di blok dulu, kontrolnya ditahan, kemudian tekan huruf X. Nah, kemudian mau paste di mana? Misalkan di bawah sini, enter, atau mau langsung di situ juga nggak ada masalah ya. Terserah mau di mana. Yang penting kursornya diletakkan dulu, kemudian saya spasi, Ctrl V gitu ya, sama. Jadi boleh pakai sini, boleh pakai ini. Oke ya. Oke, sekarang kita mengenal di paste ini, di bagian menu ini ya. Ini kita habisin di menu sini dulu. Paste itu ada beberapa contoh nih ya. Nih kita akan coba ya. Misalkan saya kasih di sini contoh aja, jangan diikuti nih, cuman contohnya dulu. Saya kasih bold ini. Oke, kita akan saya lihatkan paste yang berbeda-beda gitu ya. Gini contoh. Sini saya blok, kemudian saya copy, saya paste kayak tadi yang ini. Namanya keep source formatting, yaitu biasa aja. Nah, jadi di sini warnanya hitam, di sini kembali ke hitam. Saya enter lagi, saya copy lagi. Nah, sini saya hilangkan ininya dulu. Kondisi normal, kalau ini normal ya, normal. Oke. Nah, saya blok, klik kanan copy, ini klik kanan, paste margin formatting. Hampir tidak ada beda ya. Margin formatting tidak ada beda. Oke, kita copy lagi di bawahnya. Klik kanan, jadikan picture. Nah, ini gambarnya jadi picture. Nih, jadi gambar ya. Dia jadi bentuk gambar. Jadi tulisannya berbentuk gambar ya. Sudah ada perbedaan, sudah kelihatan perbedaannya ya. Selanjutnya yang keempat, klik kanan, copy. Di sini klik kanan, paste. Nah, ini keep text only. Ini kadang sering saya pakai, paling sering saya pakai ini. Kenapa? Ketika saya taruh di sini, dia tidak ikut stylenya. Ini tidak ikut stylenya. Jadi ngikutin style yang terakhir, yang ada di kursor. Misalnya di kursor ini tidak pakai bold atau tebal, dia tidak akan ikut. Jadi ada 4 ya. Jadi blok, klik kanan, copy. Di sini ada 4 pilihan. Yang ini sama yang ini kurang lebih sama. Yang ini untuk menjadikan dia gambar, yang ini tidak ikut stylenya, hanya teksnya doang. Oke, paham ya? Oke, saya harap paham ya. Kemudian di sini ada namanya format painter. Nah, ini panjang banget shortcutnya. Ctrl plus C plus C, Ctrl Shift V gitu ya, panjang banget ya. Boleh dipakai nanti. Caranya gini. Misalkan ini saya pingin stylenya, atau ya stylenya sih sebenarnya, stylenya itu sama dengan yang di atas. Caranya saya blok dulu yang di atas dengan yang ini, saya mau samakan dengan yang ini misalkan. Nah, saya blok ini, lepas. Nah, gitu ya, saya ulang lagi. Saya blok dulu bagian ini, sembarang mau ini juga nggak apa-apa ya. Saya klik format painting, saya arahkan kemana? Misalkan saya mau kasih yang ke sini, klik, tahan, geser kemana yang Anda mau, kemudian udah sampai, kemudian lepaskan. Nah, gitu ya. Jadi ini namanya format painting, menyamakan formatnya. Oke. Ini ada yang lebih keren lagi dari pastenya. Misalkan ini ya, saya mau paste yang ini. Paste yang ini. Klik kanan, copy, saya mau paste ke sini. Paste. Ya kan? Terus saya mau paste yang ini lagi. Copy, paste. Saya mau paste yang ini lagi gimana? Saya harus ke atas lagi kan? Nah, ini tidak harus seperti itu ya. Jadi yang pernah kita paste itu sudah direkam di historinya. Jadi tinggal klik yang ini panahnya. Di sini ada yang sudah pernah dipaste. Jadi saya mau mengembalikan, mau ngulangi lagi yang ini tanpa harus nyari ke atas. Saya enter, saya ngambil yang ini lagi deh. Nah, itu sama. Atau mau ngambil yang ini. Nah, gitu yang udah pernah dipaste sudah masuk di history. Bisa dihapus, ya, dikelirkan boleh, dibersihkan gitu boleh, sama aja. Ya, seperti itu. Kalau nggak perlu di close saja. Oke ya, itu di sini. Selanjutnya kita belajar font. Oke, kita mulai dari menu yang di sini ya. Kita habisin semuanya di sini. Apa aja? Oke, yang pertama
fungsinya yang di bawah sini, ini fungsinya untuk merubah tipe huruf ya. Ini merubah tipe huruf. Caranya gimana? Ya, gini. Misalkan saya tulis selamat datang. Ini berarti tipe hurufnya Calibri. Ini saya hilangkan dulu aja deh, biar enak. Misalkan saya ulang lagi deh. Selamat datang, misalkan gitu ya. Ini saya blok, saya hilangkan. Nah, ya. Oke, ini awalnya seperti ini nih. Ya, misalkan kalian mau merubah, tinggal di blok aja tulisannya. Ganti ke tipe huruf yang lain. Misalkan saya mau ke Afrikan, ini boleh. Tinggal kalian rubah aja, ikutin di sini. Tinggal kalian mau ganti seperti apa. Ini langsung berubah ya. Nah, kerennya ini, oh diginikan seperti ini, diginikan seperti ini, oh seperti ini. Jadi kalian bisa coba gitu ya, sesuai dengan keperluan kalian masing-masing. Oke ya. Kemudian yang ini adalah mengatur ukuran. Jadi di blok dulu font yang ingin mau dirubah, diganti ukurannya, misalkan ke 20, makin gede nih, 48 makin gede. Jadi merubah ukuran. Kita juga bisa mengetik, menulis. Misalkan di sini nggak ada nih pilihannya untuk 21, saya nggak ada nih 21. Caranya dihapus, ganti 21, kemudian tekan enter. Nah gitu ya, gampang kan di Word ini. Kemudian di sini ada, nah yang ada lebih cepat lagi. Misalkan kalian tidak pakai ini, saya mau ngeblok ini, kemudian saya mau seperti ini nih. Nah ini, nah seperti ini ya, bisa. Nah mau seperti ini boleh. Atau mau yang lebih advance lagi, nah boleh. Nanti ini sini ada shortcutnya, kalau mau tahu sentuh aja, tungguin agak sebentar dikit, dia akan ngasih tahu shortcutnya adalah Ctrl plus Shift, Ctrl ditahan, plus Shiftnya ditahan. Ini kemudian panah, panah ini bentuk panah ya, gitu, lebih besar ya namanya. Oke, caranya sama, di blok Ctrl Shift panah atas, tuh lebih kecil, nah lebih besar, nah jadi sama ya. Gitu. Mau pakai itu, mau ini boleh. Ya, ini font yang ngerubah tipe hurufnya, ukurannya, ini ukuran lebih cepat. Kalau mau lebih cepat lagi, kita tambahkan Ctrl plus Shift plus lebih besar. Kemudian yang ini adalah merubah hurufnya menjadi huruf besar, huruf kecil, huruf besar, lalu capitals, stances case, toggle case. Oke, kita akan coba ya. Misalkan ini huruf semuanya saya jadikan huruf kecil, tidak harus mengetik ulang, cuma tinggal di blok saja. Kemudian pilih, diklik di sini bagian lower case. Ya, kalau mau hurufnya yang pertama besar, sisanya kecil. Nah, S-nya aja yang gede ya, karena stances case. Uppercase berarti udah bisa nebak ya, menjadi hurufnya jadi lebih besar. Kemudian yang ini capital H word, jadi akan besar setiap awal kata gitu ya. Nah ini di awal kata S-nya gede, awal kata lagi D gede gitu ya. Kalau toggle case itu yang awalnya jadi kecil, sisanya gede. Nah, ini yang enak ya, coba yang ini toggle case. Nah ya, yang kecil di depan, sisanya gede, ini disebut dengan camel case ya. Camel case itu kalau seperti unta itu kan dia depannya kecil, belakangnya ada pundaknya itu ya. Seperti itu ya. Nah, ada juga kita bisa menghilangkan formatnya ini. Ini kita mau hilangkan formatnya. Jadi clearkan aja di sebelahnya nih. Nah, ini kembali normal gitu ya, kembali normal. Ya, di clear, jadi tebalnya dan segala macam dibersihkan dengan cara yang ini. Oke. Ini udah tahu ya, B itu berarti gimana apa? Board. Kalau I garis miring, kalau U underline garis bawah. Nah, ini ada shortcutnya juga yang ini. Shortcutnya kalau B, Ctrl ditambah B. Ctrl B. Kalau I, Ctrl I. Kalau U, Ctrl U. Kalau ngilangkan, Ctrl U, Ctrl I, dan Ctrl B. Kembali lagi. Oke ya. Oke, selanjutnya kita bisa bikin coret. Ini coret ya. Nah, seperti itu ya, dicoret.
Oke, yang dicoret seperti ini, bisa dicoret ya. Coretnya mau lebih, nah, nanti kita akan belajar lebih ya. Oke, nah ini tadi garis bawah ya kan. Garis bawah misalkan saya ingin yang lain garis bawahnya bisa nggak? Bisa. Di advance-nya itu kalian bisa pilih panahnya bawah ini, bisa dipilih mau bentuk putus-putus boleh, mau bentuk zigzag boleh, terserah boleh ya. Mau diwarnain juga boleh nih ya, misalkan warna gitu ya boleh. Kalau dihilangkan clear aja. Oke ya. Oke, untuk membuat pangkat misalkan 10 pangkat 2, gimana duanya mau diangkat? Ya blok aja duanya, kemudian pilih yang ini. Misalkan mau bikin lagi log, ini masih kena yang ini ya, silangkan. Log 10, nah 10 nya itu pengen dibuat kecil ke bawah, di blok aja 10 nya, baru bagian ini namanya subscript. Kan ini subscript, ini subscript. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita memberi highlight namanya highlight ya. Jadi misalnya gini, background belakangnya saya mau ganti menjadi ada warnanya gitu ya. Highlight. Nah, gitu ya. Sesuai yang kita blok ya. Gitu. Oke. Terus kalau mau ngerubah hurufnya, warna hurufnya tinggal di blok aja, kemudian warna merah misalkan gitu. Bingung nih mau dikembalikan lagi, di blok aja, kemudian di clear. Nah, kembali normal lagi. Ya, kalau warnanya tidak bisa di clear ya sama dia ya. Oke. Oke, ini ya. Seperti itu kira-kira, merubah warna, merubah highlight-nya. Selanjutnya yang ini di bagian font ini kita bisa kenal namanya stylenya yang baru ya. Namanya ini apa ini? Saya sentuh dulu ya. Text effect dan typography. Ya, misalkan kalian mau rubah ini menjadi style yang lebih bagus lagi, Pak. Nah, gini. Nah, gitu otomatis sudah dibuatnya. Nah, gitu ya. Outline, jadi warnanya bisa dirubah. Nah, gitu. Dan masih banyak ya, shadow. Nah, bisa diatur-atur ini warnanya. Reflection, ada kayak ada apa airnya di bawah gitu ya, pantulan cermin gitu ya. Glow, ada kayak glow-glownya gitu. Dan masih banyak fitur yang lainnya. Ya, seperti ini bisa dirubah ya, individual, bentuknya segala macam ini. Oke ya, itu tentang font. Nanti kita akan lanjut lagi mengenai paragraf. Ya, itu saja. Udah cukup. Ada lagi gak ya? Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.